Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bu Ratih, selaku dosen pengampu mata kuliah Digital Innovative Entrepreneurship, saya Agni Trinbuati akan menyampaikan hasil jawaban UAS Digital Innovative Entrepreneurship terkait analisis konsep digital marketing strategi. Baik, yang pertama langsung saja terkait pemasaran digital. Pemasaran digital adalah seluruh aktivitas pemasaran yang menggunakan teknologi digital, internet, dan platform online untuk menciptakan, mengkomunikasikan, dan memberikan nilai kepada pelanggan. Pemasaran digital memanfaatkan berbagai saluran seperti website, media sosial, search engine, email marketing, mobile aplikasi, dan marketplace. Nah, peran strategi pemasaran digital dalam keberhasilan bisnis digital sendiri ada 5. Yang pertama, meningkatkan awareness dan visibility, di mana strategi digital marketing memungkinkan perusahaan untuk menjangkau pasar global dengan biaya yang relatif rendah dibandingkan pemasaran secara tradisional. Yang kedua, meningkatkan customer acquisition. Hal ini dimaksudkan adalah strategi digital marketing membantu menarik pelanggan baru melalui search engine optimization atau SEO, social media marketing, dan digital advertising. Yang ketiga ada meningkatkan customer engagement. Digital marketing memungkinkan interaksi dua arah dengan pelanggan, bisa melalui komentar, chatbot, ataupun media sosial. Yang keempat ada meningkatkan efisiensi biaya. Digital marketing lebih efisien karena yang pertama, target market dapat disegmentasi secara spesifik, dan yang kedua, kampanye dapat diukur secara real time. Yang kelima, dapat mendukung data-driven decision making. Digital marketing menghasilkan data seperti conversion rate, customer behavior, dan engagement rate. Lalu strategi pemasaran digital merupakan rencana jangka panjang yang dirancang untuk mencapai tujuan bisnis melalui penggunaan platform digital secara efektif dan efisien. Strategi ini mencakup target market, positioning, channel digital, dan value proposition. Tujuannya apa? Yang pertama, meningkatkan brand awareness, dapat membuat merek dikenal oleh target market. Lalu yang kedua, ada meningkatkan traffic digital, mengundang pengunjung ke website atau aplikasi. Yang ketiga, ada meningkatkan conversion, yaitu mengubah pengunjung menjadi pelanggan. Yang keempat, meningkatkan customer loyalty, dan yang kelima, meningkatkan revenue. Fungsi dari strategi pemasaran digital itu apa? Yang pertama, sebagai roadmap pemasaran, yaitu memberikan arah yang jelas bagi aktivitas pemasaran. Yang kedua, ada mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang dapat menghindari pemborosan biaya. Yang ketiga, mengintegrasikan berbagai channel digital. Dan yang keempat, meningkatkan daya saing perusahaan. Lalu, apa pentingnya perencanaan strategi digital marketing? Perencanaan ini sangat penting karena yang pertama dapat mengurangi risiko kegagalan. Yang kedua, meningkatkan efektivitas kampanye. Yang ketiga, ada mengoptimalkan revenue of investment atau return of investment. Yang keempat, ada memastikan keselarasan dengan tujuan bisnis. Lalu di sini ada 6 tahapan model perencanaan melalui Sostek ya. Model Sostek ini dikembangkan oleh PR Smith sebagai kerangka kerja perencanaan strategis yang membantu organisasi untuk merancang, mengimplementasikan, dan mengendalikan strategi pemasaran secara sistematis dan efektif. Sostek sendiri merupakan singkatan dari Situation Analysis, Objectives, Strategi, Tactics, Action, and Control. Model ini menjawab 6 pertanyaan utama. Yang pertama, where are we now? Yang kedua, where do we want to be? Yang ketiga, how do we get there? Yang keempat, what tools will we use? Yang kelima, how do we implement? Yang terakhir, how do we monitor? Oke, kita membahas soft stack. Yang pertama yaitu situation analysis. Situation analysis adalah tahap awal yang bertujuan untuk memahami posisi perusahaan saat ini dalam lingkup bisnis, baik secara internal maupun eksternal. Tahap ini menjawab pertanyaan where are we now? Di mana posisi kita sekarang? Tujuan situation analysis
Yang pertama, mengidentifikasi kondisi internal perusahaan. Yang kedua, memahami kondisi pasar atau pelanggan. Yang ketiga, mengetahui kekuatan dan kelemahan perusahaan. Keempat, mengidentifikasi peluang dan ancaman. Yang kelima, mengetahui posisi perusahaan dibandingkan dengan kompetitor. Yang kedua ada objectives atau tujuan. Objectives adalah tahap menetapkan tujuan yang ingin dicapai oleh perusahaan melalui strategi pemasaran digital. Tapi ini akan menjawab pertanyaan, where do we want to be? Kemana kita akan pergi? Tujuan harus jelas, terukur, dan realistis. Dan harus memenuhi prinsip SMART. Apa itu SMART? Specific, measurable, achievable, relevan, dan time bound. Yang ketiga ada strategi. Strategi adalah rencana jangka panjang untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Tahapan ini akan menjawab pertanyaan how do we get there? Bagaimana cara mencapainya? Komponen strategi ada yang pertama target market, menentukan siapa pelanggan yang akan ditargetkan. Kedua adalah positioning, menentukan bagaimana perusahaan ingin dipersepsikan oleh pelanggan. Yang ketiga ada value proposition, menentukan nilai unik yang ditawarkan pada pelanggan, dan yang ketiga channel strategi, menentukan channel digital yang akan digunakan. Lalu sostek yang keempat ada tactics atau taktik, adalah implementasi spesifik dari strategi menggunakan alat dan metode tertentu. Hal ini akan menjawab what tools will we use, alat apa yang akan digunakan. Contoh tactics dalam digital marketing yaitu yang pertama ada SEO, Search Engine Optimization, yaitu mengoptimalkan website agar muncul di Google. Yang kedua ada social media marketing, menggunakan seperti platform Instagram, TikTok, dan lain sebagainya. Lalu yang ketiga ada content marketing, yaitu membuat konten edukatif dan promosi. Yang keempat ada influencer marketing, menggunakan influencer untuk promosi. Dan yang kelima ada digital advertising, menggunakan Google Ads, Instagram Ads. Lalu yang kelima ada action atau aksi. Action adalah tahap implementasi taktik secara operasional. Akan menjawab pertanyaan who does what and when. Siapa yang melakukan apa dan kapan. Komponen action yang pertama timeline, menentukan jadwal pelaksanaan. Yang kedua ada job description, menentukan siapa yang bertanggung jawab. Yang ketiga ada resource allocation, menentukan penggunaan sumber daya seperti budget, SDM, teknologi. Dan yang kelima ada project management, mengelola implementasi secara sistematis. Dan yang sostek yang terakhir adalah kontrol dan monitoring. Merupakan tahap monitoring dan evaluasi untuk memastikan strategi berjalan sesuai dengan rencana. Tapi ini akan menjawab pertanyaan, how do we monitor performance? Bagaimana kita akan memantau kinerja? Tujuan kontrol yaitu untuk mengukur keberhasilan strategi, mengidentifikasi masalah, dan melakukan perbaikan. Key Performance Indicators atau KPI-nya itu akan meliputi website traffic, conversion rate, engagement rate, sales revenue, customer acquisition cost, dan lain sebagainya. Hal ini juga nanti akan membuat tools ya, seperti ada tools untuk mengukur sebagaimana performance dari apa yang telah dilakukan seperti itu. Studi kasus yang saya angkat di sini adalah Shopee. Shopee adalah platform e-commerce yang didirikan pada tahun 2015 oleh Sea Group dan beroperasi di Asia Tenggara termasuk Indonesia. Shopee merupakan perusahaan berbasis teknologi digital yang mengadopsi model platform marketplace yang menghubungkan penjual dan pembeli melalui aplikasi mobile dan website. Shopee menerapkan strategi pemesanan digital yang inovatif, berbasis data, dan berorientasi pada pengalaman pelanggan, yang merupakan karakteristik utama dalam digital innovative entrepreneurship. Yang pertama kita akan membedah Shopee melalui sostek. Dari situation analysis, kita ada analisis internal dan eksternal. Internal merupakan yang pertama ada kekuatan Shopee. Yang pertama ada platform berbasis mobile yang kuat. Shopee dirancang terutama untuk pengguna smartphone sesuai dengan perilaku konsumen digital saat ini. Terus brand awareness-nya tinggi, memiliki tingkat kesadaran merek yang sangat tinggi di Indonesia, didukung oleh kampanye digital yang agresif. Penggunaan teknologi data analytics
Menggunakan big data untuk memahami perilaku pelanggan dan memberikan rekomendasi produk secara personal. Strategi promosi digital yang agresif. Shopee menggunakan seperti gratis ongkir, flash sale, campaign digital. Lalu untuk kelemahannya sendiri, yang pertama ketergantungan pada promosi dan diskon. Model pemasaran Shopee sangat bergantung pada promosi yang dapat mengurangi margin keuntungan. Loyalitas pelanggan yang relatif sensitif terhadap harga, pelanggan dapat berpindah ke kompetitor jika promosi berkurang. Untuk analisis eksternalnya, itu ada peluang. Yang pertama, pertumbuhan e-commerce yang sangat pesat di Indonesia. Indonesia merupakan salah satu pasar e-commerce terbesar di Asia Tenggara. Peningkatan pengguna internet dan smartphone, hal ini meningkatkan potensi pasar digital Shopee. Perubahan perilaku konsumen ke arah belanja online, itu merupakan peluang-peluangnya. Ada ancamannya, yang pertama kompetitor utama seperti Tokopedia, Lazada, TikTok, Shop, dan lain sebagainya. Dua, persaingan promosi yang sangat agresif. Tiga, perubahan regulasi e-commerce. Dan yang ketiga, analisis kompetitor. Shopee bersaing dengan kompetitor melalui yang pertama, promosi lebih agresif. Terus yang kedua, user interface yang lebih sederhana. Dan yang ketiga, strategi digital marketing yang lebih kuat. Oke, yang selanjutnya ada objectives. Tujuan utama strategi pemasaran digital Shopee meliputi pertama, meningkatkan jumlah pengguna aktif, menargetkan pertumbuhan pengguna aplikasi melalui kampanye digital. Yang kedua, ada meningkatkan jumlah transaksi. Shopee berfokus pada peningkatan conversion rate melalui promosi dan user yang optimal, user interface yang optimal. Lalu yang ketiga, meningkatkan brand awareness dan brand dominance. Shopee ingin menjadi top of mind marketplace. Yang keempat, meningkatkan customer retention melalui loyalty program, voucher, personalized recommendation. Lalu ada strategi. eh, yang pertama, customer centric strategi berfokus pada pengalaman pelanggan melalui interface yang mudah digunakan, personalisasi produk, promo yang menarik. Lalu yang kedua ada mobile first strategi, mengoptimalkan aplikasi mobile karena sebagian besar pengguna berasal dari smartphone. Yang ketiga, promotion driven growth strategi, menggunakan promosi digital sebagai alat utama untuk menarik pelanggan. Yang keempat ada data driven marketing strategy, menggunakan big data dan AI untuk memahami customer behavior dan meningkatkan conversion. Yang kelima ada multi-channel digital marketing strategy. Shopee menggunakan berbagai channel digital seperti sosial media, website, mobile apps, dan digital ads. Lalu taktiksnya apa aja? Sosial media marketing. Shopee aktif di Instagram, TikTok, YouTube, dan Twitter. Lalu menggunakan konten seperti promo, video pendek, campaign interaktif, dan juga meng-hire influencer marketing. Bekerja sama dengan influencer, brand ambassador, selebriti yang tujuannya untuk meningkatkan awareness dan trust. Lalu digital advertising menggunakan Google Ads, Instagram Ads, TikTok Ads, YouTube Ads untuk menjangkau target market secara spesifik. Menggunakan SEO, mengoptimalkan website agar muncul di Google Search. Campaign digital marketing membuat campaign seperti 99, 11, 11, 12, 12. Campaign ini meningkatkan traffic dan transaksi. Affiliate marketing memiliki program affiliate untuk memperluas jangkauan pemasaran. Action dari implementasi campaign digital, menjalankan campaign bulanan, campaign tahunan dengan timeline yang terencana. Lalu yang kedua ada penggunaan tim digital marketing melalui sosial media tim, konten tim, data analytic tim, penggunaan teknologi digital menggunakan AI, big data analytics, automation tools, pengelolaan anggaran digital marketing mengalokasikan anggaran besar untuk digital advertising. Control. Kita ada KPI. Shopee mengukur website traffic, apps downloads, conversion rate, customer acquisition cost, dan customer retention rate. Lalu yang kedua ada penggunaan data analytics, menggunakan big data analytics dan user behavior tracking untuk mengevaluasi strateginya. Lalu C, ada monitor campaign performance, mengevaluasi efektivitas campaign dan return of investment pemasaran.
Yang D, continuous improvement, melakukan perbaikan strategi berdasarkan data. Nah, rekomendasi strategi pemasaran digital Shopee untuk meningkatkan keunggulan kompetitif itu dapat di breakdown jadi tiga. Yang pertama, perlu untuk meningkatkan personalisasi pemasaran berbasis data dan AI. Shopee perlu memanfaatkan data pengguna seperti riwayat pencarian dan pembelian untuk memberikan rekomendasi produk dan promosi yang lebih sesuai dengan kebutuhan masing-masing pelanggan. Strategi ini dapat meningkatkan kepuasan pelanggan, meningkatkan kemungkinan pembelian, dan memperkuat loyalitas pelanggan. Dengan personalisasi yang lebih baik, Shopee juga dapat mengurangi ketergantungan pada promosi dan diskon besar-besaran. Jadi menimbulkan awareness dan trust terhadap pelanggan. Lalu yang kedua, memperkuat strategi customer retention atau mempertahankan pelanggan. Selain menarik pelanggan baru, Shopee perlu fokus mempertahankan pelanggan lama melalui program loyalitas, reward, voucher khusus, dan pengalaman pengguna yang lebih baik. Pelanggan yang loyal cenderung melakukan pembelian berulang dan lebih sulit berpindah ke kompetitor, sehingga strategi ini dapat meningkatkan nilai jangka panjang pelanggan dan menciptakan keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Nah, setelah dapat trust oleh pelanggan, bagaimana caranya Shopee untuk tetap eh, mempertahankan pelanggan ada untuk beli terus-terusan di Shopee dengan berbagai cara seperti reward, voucher khusus, dan lain sebagainya. Yang ketiga ada mengembangkan strategi konten marketing dan live commerce untuk meningkatkan engagement pelanggan. Shopee dapat meningkatkan penggunaan Shopee Live, video produk, dan konten edukatif untuk membantu pelanggan memahami produk dengan lebih baik. Strategi ini dapat meningkatkan kepercayaan pelanggan, memperkuat hubungan dengan pengguna, dan mendorong keputusan pembelian. Selain itu, live commerce juga dapat menciptakan pengalaman belanja yang lebih interaktif dan menarik. Memperbaiki di sisi live commerce ini sangat penting karena kita tahu bahwa saat ini kita berada di digital commerce gitu ya. Jadi tidak bisa melihat barang secara detail kecuali ada video atau live yang menjelaskan secara detail terhadap produk tersebut. Baik, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.